Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin, wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat. Sementara ada mungkin saudara kita atau keluarga kita yang sedang diuji oleh Allah dengan penyakit. Kita dikumpulkan juga dalam keadaan mendapatkan rezeki, alhamdulillah masih bisa makan. Sementara ada dari saudara-saudara kita sesama muslim yang untuk makan pun saat ini sulit. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafas dan kehidupan. Sedangkan mungkin ada di antara saudara, keluarga, sahabat, teman, tetangga sudah dipanggil oleh Allah duluan. Kita alhamdulillah sampai detik ini masih diberikan oleh Allah umur. Walaupun kita tidak tahu kapan batas umur kita. Apakah seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, atau 5 tahun lagi, wallahu a'lam. Tetapi umur sudah dijatah oleh Allah. Sudah ditetapkan kematian kita, dirahasiakan bagi kita. Mungkin saja antum semua duluan, saya belakangan, atau saya belakangan antum duluan, kan bisa itu ya. Atau yang nyender-nyender duluan saya belakangan, bisa juga itu. Alhamdulillah dengan segala kenikmatan dan karunia Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa mengikuti pengajian rutin kita, baik secara offline hadir langsung di majelis kita maupun secara online. Mudah-mudahan semuanya yang mengikuti pengajian ini diberikan oleh Allah kesehatan, perlindungan dari wabah, bencana dan bala, rezeki yang luas serta keberkahan kehidupan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Kita awali dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa memahami apa-apa yang akan kita bahas pada majelis ilmu kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Alhamdulillah, malam hari ini kita sesi yang terakhir dari adab makan dan minum. Terakhir kita sampai apa pembahasannya? Adab-adab ketika makan ya. Adab-adab saat makan itu terbagi adab sebelum makan, adab ketika makan, adab setelah makan. Sebelum dan ketika makan adabnya sudah kita bahas. Malam hari ini kita akan membahas adab setelah makan dan adab ketika minum. Pertama, adab-adab setelah makan. Setelah makan selesai,
kita dianjurkan dan diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca doa setelah makan. Bagaimana doa setelah makan? Iya, mumtaz, dapat hadiah umroh, brosurnya dan doa. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kita ulangi. Alhamdulillahilladzi. Saya duluan baru diturukan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, at'amana, yang memberikan kita makan. Empek-empek yang dimakan, pindang tulang yang dimakan, opor ayam yang disantap, soto daging yang dimakan, apalagi? Ini yang penjual makanan hafal menunya. Laksan yang dimakan, nasi padang yang dimakan, mie ayam, nasi uduk, lontong. Itu semuanya pemberian dari Allah. Kan kita bekerja, Ustaz, dapat uang, kita belinya dengan uang. Siapa yang memberikan kesempatan kerja? Yang dengan bekerja itu sebab untuk mendapatkan rezeki. Rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasaqana, dan memberikan kita minum air putih, teh manis hangat. Kalau yang lagi buntu masuk warung wong desa, cukup teh tawar. Gratis kan? Gratis. Oh ya. Ada juga es campa, nak dingin tapi mau gratis, es campa. Atau jus jeruk, jus mangga, jus lemon, jus nanas, jus buah naga, dan lain sebagainya. Yang memberikan minum kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alana minal muslimin, dan menjadikan kita termasuk orang-orang Islam. Alhamdulillah. Sementara tidak semuanya manusia itu menjadi orang Islam. Tidak semuanya manusia yang hidup di permukaan bumi ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala petunjuk hidayah Islam. Kita alhamdulillah mendapatkan hidayah Islam. Ada yang mendapatkan karena keluarganya muslim. Ada juga yang mendapatkan melalui jalan sahabatnya. Ada yang mendapatkan hidayah Islam karena lingkungannya. Tetapi mayoritas kita mendapatkan hidayah Islam sejak lahir. Alhamdulillah. Ini kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperbanyak terima kasih dengan mengucapkan doa ini doanya pujian. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita makan dan minum dan menjadikan kita termasuk orang-orang Islam. Itu pertama, adab setelah makan, yaitu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa kepadanya. Yang kedua, jika dijamu menjadi tamu, maka adab orang yang bertamu setelah menyantap hidangan yang disediakan oleh tuan rumah,
dia mengucapkan terima kasih dan mendoakan tuan rumah atau yang menjamu makanan. Setelah makan hidangan yang disediakan, makan pempek 10 biji, ditambah tekwan, ditambah lakso, makan buah-buahan, makan jus alpukat, lah kenyang, mengucapkan terima kasih nian, jazakumullah khair, semoga berkah. Nggak baca pakai bahasa Arab jazakumullah khair, pakai bahasa Indonesia atau bahasa yang difahami, dimengerti dan dikuasai, boleh-boleh saja. Terima kasih, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, maka pada hakikatnya dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita kalau ditraktir oleh Pak Ahlani di warungnya wong desa, setelah makan semuanya, habis semuanya, apa yang kita ucapkan? Terima kasih, semoga berkah, kakek diundang lagi ya. Senang tuan rumah, didoakan dengan kebaikan dan keberkahan. Nanti seminggu lagi diundang lagi. Ya patut kita coba ini. Kapan diundang kita ini? Insya Allah. Baik, yang ketiga, membersihkan mulut dan berkumur-kumur. Suwaid bin Nu'man berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW ke Khaybar. Ketika tiba di Sahba, Rasulullah SAW meminta agar makanan dihidangkan, dan waktu itu tidak ada makanan kecuali bubur dari tepung. Maka kami makan. Setelah makan lalu beliau berdiri untuk mendirikan sholat, dan sebelum mendirikan sholat Rasulullah SAW berkumur-kumur dan kami pun ikut berkumur-kumur. Makan dalam keadaan berwudu hukumnya tidak membatalkan wudu, tetapi dianjurkan setelah makan sebelum sholat berkumur-kumur agar sisa makanan yang ada di mulut itu bersih dan hilang, sehingga tidak mengganggu sholat. Kira-kira kalau lagi sholat Allahu Akbar, di sini ada sisa sate, sini ada sisa empek-empek, yang belakang ada sisa tekwan, yang bawah ada sisa buah-buahannya. Rontok galau kira-kira lagi sholat gitu. Konsen enggak sholatnya? Kalau banyak ditelan itu membatalkan sholat. Mau diludahkan ke kanan dimarahi tetangganya, ke kiri dimarahi tetangganya. Maka disunahkan untuk berkumur-kumur setelah makan, sebelum melaksanakan sholat, baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Berkumur-kumur untuk membersihkan sisa makanan yang ada di mulutnya setelah makan. Yang selanjutnya, membersihkan kotoran yang mungkin tertinggal. Lebih baik dari berkumur-kumur adalah dengan sikat gigi atau dengan siwak. Ada yang pernah bersiwak? Siwak, pakai kayu siwak. Nanti kalau ada yang umroh minta oleh-oleh siwak ya. Tapi umrohnya belum buka lagi sekarang. Katanya nanti bulan Oktober, 4 Oktober sudah mulai dibuka umroh. Tapi juga masih terbatas. Mudah-mudahan nanti segera kondisi normal, sehat, wabah corona COVID-19 bisa segera hilang. Yang mau ibadah umroh bisa segera umroh. Jangan cukup amin saja, nanti kakek kalau berangkat jangan lupa oleh-olehnya, jubah dan kurmanya ya. Baik. Mencuci tangan setelah makan, bagian dari adab seorang muslim setelah makan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur sedangkan di tangannya masih ada sisa makanan,
Kemudian ketika tidur dia tertimpa sesuatu, misalnya digigit hewan-hewan, tikus, kecoa, maka hendaklah dia tidak menyalahkan kecuali menyalahkan dirinya sendiri. Kira-kira kalau habis makan gorengan, empek-empek atau makanan-makanan, minyaknya masih nempel, sisa makanan masih nempel di tangan, langsung tidur, bagaimana kira-kira tangannya? Dicium oleh tikus malam-malam itu tangannya ya. Adab yang selanjutnya, tidak berlama-lama duduk setelah makan, khususnya bagi yang bertamu, kecuali memang tuan rumah mengharapkannya untuk tetap duduk. Yang bagus kalau bertamu atau di suatu jamuan itu setelah makan SMP, setelah makan pulang. Jangan lama-lama ngobrolnya, apalagi ngerokoknya sambil habis satu slop. Satu slop maksudnya yang lain dimasukin ke dalam tas gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetapi jika kamu diundang maka masuklah, dan bila kamu selesai makan keluarlah kamu tanpa asyik kamu memperpanjang percakapan. Surah Al-Ahzab ayat 53. Nanti dibuka Al-Ahzab ayat 53. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Maka bertamu dengan panjang lebar itu tidak dianjurkan dalam Islam. Hikmahnya apa? Supaya tidak mengganggu terlalu lama tuan rumah. Mungkin tuan rumah punya banyak keperluan, nak mandiin anak, nak mandiin istri ya, atau mau ngurus rumah tangga yang lainnya, atau dia ada acara yang lain. Kan tidak mungkin tuan rumah mengusir, kamu pulang duluan ya, saya ada acara ini sebentar lagi. Pasti tuan rumah yang baik dia tidak akan mengusir, tapi dalam perasaan lamonnya tidak balik-balik ini. Kalau bertamu tidak usah lama-lama, apalagi kalau sudah dihidangkan makanan. Setelah dihidangkan makanan tidak usah memperpanjang obrolan, sebaiknya memperpendek perbincangan dan segera pulang, kecuali pemilik rumah mengharapkannya untuk tetap duduk. Berwudu setelah makan daging unta. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat tentang hukum berwudu setelah makan daging unta. Rasulullah SAW bersabda, berwudulah kalian setelah kalian memakan daging unta, dan kalian tidak perlu berwudu setelah kalian memakan daging kambing. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya memakan daging unta membatalkan wudu, tetapi daging unta itu halal ya. Halal. Tapi kalau dia berwudu membatalkan wudunya, perlu berwudu kembali sebelum melaksanakan sholat. Sudah pernah makan daging unta? Mak mano tadi? Bersiwak belum? Daging unta belum? Ini saatnya kanker gala-galanya ini ya. Kantong kering gala ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah rezeki yang luas, bisa segera umroh. Nanti di sana kalau mau mencicipi daging unta, makanlah di sana. Di Indonesia tidak ada yang nyembelih unta, untanya nggak ada. Ada unta beberapa ekor di Ragunan dan di kebun binatang Gembira Luko, Yogyakarta. Tidak boleh disembelih, dimarahin orang di sana. Ya. Daging unta rasanya enak tenan, bukan hanya enak, enak tenan. Lebih enak daripada daging sapi, daging ayam, daging kambing. Tetapi rasanya agak apa ya? Agak bulat kalau bahasa Jawanya. Nah,
Perlu ditarik-tarik kalau makan ya. Pejal ya. Kejel ke bahasa Palembang ya. Agak keras. Struktur dagingnya seperti itu. Tapi enak rasanya. Dan mahal. Onta itu lebih mahal daripada sapi. Satu ekor onta 30 sampai 40 juta. Onta yang biasa. Kalau sapi 16 juta, 17 juta sudah dapat yang lumayan bagus. Berarti hampir 2 kali lipat lebih ya harganya. Bahkan onta merah itu onta yang paling berkualitas, paling mahal. Hampir sama harganya dengan harga mobil yang mewah. Mobil mewah apa? BMW, Mercy. Dalam hadis, orang yang berdakwah kemudian mad'unya, yang objek dakwahnya itu mendapatkan hidayah melalui wasilah dakwahnya dia, maka dai tersebut, orang yang mengajak kebaikan tersebut nanti mendapatkan onta merah di kehidupan akhirat, di surga, mendapatkan tunggangan yang paling mewah. Jadilah kalau hidup di dunia punya mobil pun kredit, ada juga yang punya sepeda motor, tapi di surga jangan sampai enggak punya mobil, tidak punya tunggangan. Nah, salah satu untuk mendapatkan tunggangan yang mewah di kehidupan akhirat, onta merah. Rasulullah menggambarkan onta merah, maknanya tunggangan yang paling mahal pada saat itu, yaitu mengajak orang kepada kebaikan. Setelah orang itu mengikuti karena lantaran ajakannya dia, atau dia mendapatkan hidayah melalui dakwahnya dia, maka orang yang mengajak kepada kebaikan ini pahalanya mendapatkan tunggangan mewah nanti di kehidupan akhirat. Ini keutamaan orang yang berdakwah. Berdakwah tidak mesti ustadz, tidak mesti kiai, habib, tidak mesti. Setiap kita itu dai, nahnu duat qabla kulli syai'. Kita semuanya ini adalah para penyeru dakwah sebelum menjadi sesuatu. Yang bekerja di kantor, dia bisa menjadi dai. Caranya apa? Dengan menunjukkan kinerja yang bagus, sifat yang mencerminkan nilai-nilai Islam, jujur, disiplin, kerja keras, ulet, saatnya ibadah, tidak perlu mengajak orang lain ayo sholat, tapi dia sendiri mencontohkan. Apalagi dia atasan, begitu azan dia langsung ke masjid sholat berjamaah, bawahan juga ngikut. Ada yang ngikutnya karena segan, ada yang ngikutnya karena takut, karena atasan, ada yang ngikutnya karena memang sadar. Tapi yang segan dan takut, lama-kelamaan dia nanti juga sholat jamaahnya karena kesadaran pribadi. Menjadi pedagang bisa juga berdakwah. Dengan apa? Berdagang dengan jujur, tanpa mengurangi timbangan. Berdagang dengan tidak berbuat curang, maka dia berdakwah. Islam masuk Indonesia di antaranya wasilah keberhasilan dakwah para dai era zaman dahulu, para wali songo. Mereka berdagang dengan jujur, mereka bermuamalah, bertetangga, berinteraksi secara sosial dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik, tersenyum, sopan santun, dengan penuh perdamaian. Orang akhirnya berbondong-bondong tertarik dengan agama ini. Akhirnya Indonesia mayoritas Islam. Apapun profesi kita, kita bisa berdakwah. Tidak mesti harus hafal dalil-dalil yang banyak.
atau menguasai kitab-kitab yang banyak. Balighu anni walau ayah. Sampaikan walau hanya satu ayat. Yang dia kuasai satu ayat, satu hadis, atau satu amalan tertentu, asalkan amalan itu sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah, dia ajarkan, dia sampaikan kepada orang lain, maka dia juga seorang dai. Kembali ke adab setelah makan. Tidak membawa sesuatu dari hidangan yang dihidangkan kecuali dipersilahkan oleh tuan rumah. Kalau bertamu atau kalau ada hajatan, jangan cepet-cepet bungkus itu kue-kue. Tunggu dulu dipersilahkan oleh tuan rumah. Inilah adab seorang muslim. Tidak langsung tidur usai makan. Bahkan menurut ilmu kesehatan, tidur setelah makan langsung itu berpotensi menimbulkan penyakit-penyakit. Asam lambung, perut, buncit, dan penyakit-penyakit lainnya. Ini hikmahnya terungkap. Kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah dan adab-adab Islam, insya Allah kita mendapatkan kemanfaatan dan kemaslahatan dunia dan akhirat. Jamaah sekalian rahimakumullah, adab makan sudah kita selesaikan. Baik itu sebelum, ketika, dan sesudah makan. Kita lanjutkan ke adab-adab minum. Satu, diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita bahas pada kesempatan yang telah lalu, makan minumnya orang muslim bisa bernilai ibadah. Makan dan minum hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Tetapi bisa berubah menjadi ibadah tergantung niatnya. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya. Niatlah yang baik ketika mau minum. Bukan sekedar untuk menghilangkan haus, tetapi juga niatkan untuk, ya Allah, aku minum ini supaya badan saya sehat, kuat, sehingga nanti bisa beribadah dan beramal soleh yang optimal. Maka minumnya dia itu juga ibadah, mendapatkan pahala ibadah. Yang kedua, tidak minum minuman yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Angker bir, brandy, topi miring, vodka, kuda putih, apa lagi? Kok hafal Ustaz? Hafal bukan berarti pernah nyicipi ya. Kalau yang tradisional, tuak, arak, anggur kolesom, ya, anggur hitam itu mengandung alkohol. Anggur-anggur itu mengandung alkohol itu, termasuk minuman keras. Karena kullu muskirin haramun, kullu muskirin khamrun, wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram. Baik jumlahnya banyak maupun jumlahnya sedikit. Walau sedikit dan dia tidak mabuk, tetapi jika diminum banyak itu memabukkan, minum dalam jumlah sedikit pun diharamkan. Minum dengan tangan kanan agar tidak menyerupai setan. Nah, tangan kanan. Mungkin ini di kameranya kalau saya angkat tangan kanan itu yang muncul tangan kiri. Kanan juga? Oh ya. Alhamdulillah sudah diatur. Minum dengan tangan kanan. Rasulullah SAW bersabda, dan jika kamu minum maka hendaknya minum dengan tangan kanan. Sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Jadi makan dan minum dengan tangan kiri itu siapa? Bapak yang ngomong.
berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ajarkan kepada anak cucu keturunan kita dan keluarga kita. Minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan, mengerjakan kebaikan-kebaikan dengan tangan kanan. Tangan kiri untuk apa? Cebok. Yang urusan bersih-bersih ini ya. Kalau urusan yang baik-baik ini, itulah adab seorang muslim. Minum sambil duduk dan tidak berdiri. Kita selesaikan ya, ada beberapa poin. Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali salah satu di antara kalian minum sambil berdiri. Minum sambil berdiri. Kalau sedang dalam posisi berdiri mau minum, cari tempat duduk. Di atas kursi, gak ada kursi, apa yang bisa didudukin? Adanya lantai tanah, sedang di kebun misalnya, gak ada alas untuk duduk, ya minimal jongkok, jangan berdiri. Meminum dengan 3 kali teguk dan tidak langsung menghabiskannya dalam sekali tegukan. Minum, ada contohnya enggak? Enggak ada ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, diminum. Kemudian bernafas. Bernafasnya jangan di dalam gelas atau cangkir, tapi di luar gelas. Kemudian minum lagi, bernafas. Minum lagi, bernafas. Minimal 3 kali tegukan. Jangan langsung. Meminum air dengan cara diseruput, dengan menempelkan kedua bibir ke bibir gelas atau bibir cangkir, bukan ditenggak. Tenggak bahasa Palembangnya apa? Ya. Kalau tegak, hikmahnya apa? Agar udara yang masuk ke dalam perut tidak banyak. Kalau diseruput karena buka bibirnya itu tidak terlalu lebar, udaranya enggak masuk banyak. Tapi kalau diteguk banyak yang masuk. Mudahnya seperti karburator diesel nanti kanginan. Ya. Hikmah yang kedua, rasa minuman bisa segera diketahui kalau diseruput atau disedot. Pahit, manis, asam, kecut, masih bagus, sudah basi. Kalau ditenggak ternyata basi, sudah terlambat, sudah masuk galau-galaunya. Hikmah yang ketiga, jika di dalam minuman ada kotoran atau serangga, maka kotoran atau serangganya nyangkut di bibir. Oh, kecoa. Tapi kalau minum, nah masuk galau-galaunya kecoanya ke dalam perut, tenggorokan. Tidak bernapas di tempat air dan tidak meniupnya untuk mendinginkannya. Kalau air minum, teh panas, kopi panas, susu panas, kopi susu panas, masih panas, mau minum, bukan dengan ditiup untuk mendinginkannya. Tetapi kalau dikipasi itu boleh. Tapi dengan tiupan nafas tidak boleh dalam adab Islam. Hikmahnya apa? Menghindari penyebaran penyakit. Apalagi kalau ditiupin orang lain zaman sekarang ya. Tidak meminum langsung dari mulut teko, melainkan menuangkannya terlebih dahulu ke dalam gelas, pakai gelas. Bukan ditenggak dari teko atau ceretnya. Ini adab seorang muslim. Minum dengan sekedarnya dan tidak berlebih-lebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah kalian tapi jangan berlebih-lebihan. Kita sudah jelaskan porsi yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air, 1/3 untuk udara. Hendaklah orang yang menghidangkan minuman itu minum terakhir kali. Misalnya dalam hajatan atau tuan rumah.
punya tamu atau panitia menghidangkan makanan dan minuman, maka bagian konsumsi yang menghidangkan itu makannya belakangan. Tuan rumah yang menghidangkan makanan minuman, makannya belakangan. Jangan takut kehabisan. Ini kadang panitia yang bagian konsumsi nyimpen dulu, kaki habis nggak. Ya. Adabnya belakangan makan dan minumnya. Setelah selesai minum hendaknya mengucapkan hamdalah alhamdulillah dan membaca doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Jika minum secara bersama-sama dan itu dipergilirkan, maka sebelah kanan yang terlebih dahulu dikasih giliran. Kalau mau ngasihkan kepada orang lain, maka minta izin ke yang sebelah kanannya, karena yang sebelah kanannya adalah yang paling berhak mendapatkan giliran. Ya, biasanya kan ada minum juga ya, yang bareng-bareng bersama-sama, bukan pakai gelas. Minum dibergilirkan, maka sebelah kanan terlebih dahulu. Kanan. Haram menggunakan tempat minum dari emas atau perak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang minum dengan cangkir, dengan gelas, dengan bejana dari emas dan perak, sesungguhnya dia memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Kalau punya gelas emas sebaiknya dicairkan, dibikin kalung atau cincin, dipakai oleh istrinya. Kalau tidak galak, kasihkan saya, nggak apa-apa. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah sholat isya? Sudah masuk? Sudah? Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Perkenalkan nama biar saling kenal dulu. Tinggal di mana? Jauh nian. Insya Allah ini orang yang berjihad. Ya, siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sesungguhnya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Seandainya ada apa-apa di jalan dan dia meninggal, insya Allah syahid. Bukan berarti mendoakan meninggal ya. Ini hadis Rasulullah ya. Orang yang keluar dari rumahnya, maka dia dalam kondisi berjihad jika keluarnya dalam rangka menuntut ilmu. Ya, silakan. Kedal, yaitu pengecualian. Adab makan minum dengan tangan kanan itu bagi yang normal. Sedangkan yang kedal, dia nggak bisa dengan tangan kanan atau cacat juga, bisanya hanya dengan tangan kiri, maka itu pengecualian. Ya boleh-boleh saja, karena memang kondisinya seperti itu. Ada yang lain? Cukup? Baik. Ada benarnya datang dari Allah dan Rasulnya, ada salahnya datang dari diri kami pribadi dan syaitan mungkin. Mohon maaf segala kekurangan, kekhilafan dan hal-hal yang tidak berkenan lainnya. Insya Allah kita bertemu kembali Ahad malam Senin, Maghrib sampai Isya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.